pertanyaannya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. C2. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai -5. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Halo semuanya, selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bincang Topik bersama Matrika. Di sini aku Titan sebagai host dari Kombinatorika pada episode kali ini. Kita akan membahas mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik, yaitu mengenai lomba cerdas cermat atau kita sebut sebagai LCC MPR RI. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat keren yang akan membantu kita membahas isu ini secara luas dan mendalam. Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada audiens Kombinatorika. Halo Matrika, perkenalkan nama saya Bagus Rastio, bisa dipanggil Bagus sebagai mahasiswa pendidikan matematika saat ini sedang berada di semester 4. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan pada episode kali ini. Yang pertama aku mau tanya nih, bagaimana sih tanggapan kakak terkait polemik lomba cerdas cermat yang kemarin sempat ramai diperbincangkan di media sosial? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Titan selaku host karena sudah mengundang saya di acara Kombinatorika saat ini. Nah, mengenai isu yang kita bahas terkait lomba LCC, menurut saya sendiri sebagai publik, jika saya memposisikan diri sebagai orang awam ya, kita juga harus mengetahui bagaimana sih kronologi dari kejadian tersebut, bagaimana hasil dari kegiatan itu, dan bagaimana masalah bisa terjadi sehingga masalah itu bisa melebar ke media sosial. Yang pertama kronologinya saya tahu di beberapa edaran di media sosial bahwasanya ada beberapa juri, dan yang juri pertama itu memberikan penilaian yang berbeda yang dianggap oleh peserta itu tidak adil dan penilaian yang diberikan itu tidak konsisten. Yang pertama terhadap tim B, bahwasanya tim B diberikan pertanyaan oleh MC, tim B memberikan jawaban, tapi juri memberikan nilai -5. Nah, sementara itu tim C memberikan jawaban yang sama, tetapi kenapa juri memberikan penilaian yang berbeda? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana permasalahan itu ada ketika peserta itu protes dari keputusan yang dihasilkan dari Dewan Juri. Nah, menurut saya sendiri hal itu kurang etis, utamanya di kegiatan lomba cerdas cermat yang dimana itu menyangkut pautan di bidang akademik yang dianggap bisa merusak nilai moral dari kegiatan itu sendiri. Oke, selanjutnya kira-kira faktor utama apa sih yang menyebabkan permasalahan dalam lomba tersebut bisa terjadi hingga menjadi sangat viral? Oke, mungkin faktor utama dari kegiatan tersebut yang saya tangkap itu cukup sepele. Yang pertama itu gengsi dari Dewan Juri. Nah, di sana Dewan Juri kan diprotes oleh peserta ya, tapi Dewan Juri sendiri tidak menerima protes tersebut, melainkan dia memberikan sifat defensif terhadap keputusan yang ia berikan. Ia memberikan jawaban kepada peserta bahwasannya keputusan Dewan Juri mutlak, tapi protes di sana itu peserta tidak mempertanyakan hasil, tapi proses dari Dewan Juri memberikan penilaian. Nah, di sana MC juga turut berpartisipasi dalam menyudutkan peserta sehingga masalah tersebut dapat viral dan diperbincangkan untuk saat ini. Oke, jadi gengsi itu juga salah satu faktor utamanya karena juri menganggap dirinya itu benar dan tidak mau mendengarkan juga apa pendapat dari peserta, padahal peserta kan sudah jelas benar. Oke, selanjutnya jika melihat dari permasalahan yang terjadi, terutama terkait penilaian juri dan sikap MC saat acara berlangsung, menurut kakak apa yang seharusnya dilakukan panitia untuk menangani situasi tersebut secara adil dan profesional? Menurut saya sendiri, panitia harus
membuat beberapa plan ketika di lapangan. Sebelum terjun di lapangan atau di kegiatannya atau hari H kan sebelumnya pasti ada gladi bersih atau simulasi dari kegiatan itu sendiri. Panitia juga harus menyiapkan segala kondisi saat nanti di lapangan agar koordinasi di lapangan itu bisa segera tersampaikan secepat mungkin. Nah, di sana saya tidak melihat partisipasi dari panitia pada saat masalah itu terjadi, sehingga yang turut andil untuk menyelesaikan masalah itu hanya MC, Dewan Juri, dan juga peserta. Nah, tiga orang ini disoroti oleh kamera, tapi panitianya itu kemana? Seharusnya panitia kan juga memberikan arahan kepada MC dan Dewan Juri untuk audiensi terhadap pendapat yang diberikan oleh peserta. Nah, jika audiensi itu telah mencapai hasil yang dianggap peserta, Dewan Juri, dan panitia itu adil, maka tidak akan terjadi seperti ini, saya rasa. Oke, dalam situasi seperti ini, seberapa penting sih komunikasi dan koordinasi antara panitia saat acara sedang berlangsung? Nah, menurut saya sendiri, komunikasi dalam beberapa kegiatan itu sangat penting. Terutamanya ini kan udah mencapai di perlombaan. Nah, seharusnya ketika masalah itu terjadi, panitia sudah harus mengkomunikasikan langkah apa yang akan diambil untuk menanggapi dari protes peserta tersebut dan tidak terbawa emosional dari Dewan Juri sehingga menyudutkan dari peserta. Sebagai pihak penyelenggara, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan peserta dan masyarakat terhadap lomba setelah munculnya kontroversi tersebut? Kalau konteksnya untuk mengembalikan kepercayaan, berarti yang pertama, panitia itu harus mengakui dari kesalahannya sendiri, entah itu klarifikasi secara terbuka di media sosial, atau memang memberikan ruang diskusi langsung, audiensi terhadap peserta, Dewan Juri, dan juga orang-orang yang mempermasalahkan. Tentunya di sini kan yang menyangkut pautkan terhadap SMAN Pontianak ya. Nah, saya rasa itu juga harus dilakukan audiensi agar SMAN Pontianak merasa pendapatnya itu didengar dan masalah tidak melebar lebih lanjut lagi, karena saya sempat membaca berita kemarin bahwasanya SMAN Pontianak itu memberikan laporan bahwasanya mereka merasa dicurangi terhadap perilaku dari Dewan Juri seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu juga, dari Dewan Juri pun juga belum ada klarifikasi mengenai permasalahan ini. Lalu menurut kakak, jika panitia ingin memberikan klarifikasi kepada publik, menurut kakak langkah seperti apa sih yang paling tepat untuk dilakukan? Nah, menurut saya sendiri, klarifikasi itu tidak hanya sebatas berhenti di klarifikasi. Jika ingin mengembalikan kepercayaan publik, tentunya kita harus mengakui kesalahan terlebih dahulu. Kita harus mengevaluasi dari kegiatan itu, dan kita harus mencari solusi agar kegiatan itu mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan tindak adil bagi seluruh peserta gitu. Lalu menurut kakak, bagaimana cara menjaga profesionalitas panitia juri dan MC agar tidak memicu kesalahpahaman selama lomba berlangsung? Nah, untuk menjaga profesionalitas juri, MC, dan juga panitia, tentunya kita juga harus mengadakan briefing terhadap juri, MC, dan juga panitia. Bila mana nanti di lapangan terjadi kegiatan seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan langkah apa yang memang harus kita segera tindak lanjuti. Dan harus ada satu orang sebagai pemimpin untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan di lapangan nanti. Kalau di lapangan sendiri banyak sekali kepala, kan kita sendiri sebagai panitia bingung harus ikut arahan yang mana. Nah, kita sendiri harus memutuskan kita harus ikut yang siapa, apakah dari ketua pelaksana atau memang penanggung jawab yang ada, atau koor dari acara dari kegiatan tersebut. Nah, Dewan Juri dan juga MC tentunya dipilih bukan hanya sebatas dari jabatannya aja. Kalau juri kan biasanya diambil dari gelar akademik yang ia miliki, tetapi kita juga harus melihat bagaimana dia memiliki pengalaman di bidang lomba cerdas cermat, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan lomba yang bersangkut pautkan dengan LCC itu, sehingga Dewan Juri maksimal dan memiliki sikap yang profesional. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kira-kira evaluasi yang perlu dipersiapkan panitia sebelum mengadakan kegiatan cerdas cermat itu di masa mendatang seperti apa? Untuk evaluasinya sendiri tentunya tidak mengulangi kejadian sama, mendengarkan protes dari peserta yang bila mana protes tersebut masuk akal, ya kita harus mengadakan audiensi terhadap peserta untuk
menjaga kondusivitas di lapangan. Nah, transparansi dari pemberian nilai terhadap peserta juga harus dipaparkan kepada publik agar tidak memicu salah paham yang berkelanjutan sehingga dapat disorot oleh Gibran ya. Kemarin saya sempat lihat di berita ini itu disorot oleh beberapa konten kreator, yang dimana konten kreator itu membahas terkait pendapat dari Dewan Juri yang pertama, Dewan Juri yang kedua, yang Dewan Juri kedua itu berpendapat artikulasi ya. Kalau yang dari Gibran sendiri menyoroti kejadian ini karena ya konten kreator sendiri banyak yang membahas hal tersebut. Gitu. Menurut kakak, evaluasi apa yang paling penting untuk dilakukan agar pelaksanaan lomba cerdas cermat berikutnya dapat berjalan lebih baik dan terhindar dari permasalahan serupa? Menurut saya sendiri, dalam suatu kegiatan, tentunya kita harus mengevaluasi komunikasi kita. Karena kalau hal seperti itu tidak segera kita komunikasikan dengan cepat, akan melebar masalahnya. Nah, bagaimana cara panitia itu mengkomunikasikan terhadap MC? Kan MC ada di depan nih, di hadapan Dewan Juri, di hadapan peserta. Nggak mungkin kan kalau panitia itu tiba-tiba nyelonong masuk. Nah, panitia harus memikirkan bagaimana MC mendengar suara dari penanggung jawab ataupun ketupul ataupun acara, entah itu dengan memberikan si MC HT dengan headset, itu kurang tahu gimana. Nah, itu harus dipikirkan supaya komunikasi di lapangan itu dapat tersampaikan dengan jelas gitu loh. Baik, dari pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang terjadi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi, komunikasi, dan penanganan situasi yang kurang. Selain itu, transparansi penilaian, lalu profesionalitas juri, panitia, dan penanganan situasi itu juga penting untuk mendapatkan kepercayaan peserta dan juga publik. Dari evaluasi ini diharapkan pada perlombaan berikutnya tidak ada hal-hal seperti ini yang terjadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bagus yang telah meluangkan waktu untuk membahas isu ini pada episode Kombinatorika kali ini. Saya, Titan Kusumaningtyas, sebagai host Kombinatorika pada episode kali ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Kombinatorika berikutnya.